Oke, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan topik bahasan kita yaitu tentang penyajian data. Oke, tampilkan dulu. Untuk penyajian data, di sini kita akan diskusikan dua hal, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, mohon maaf, tiga hal ya, dan diagram lingkaran. Ya. Nah, sekarang dalam bentuk tabel, misalnya di sebuah restoran dengan jumlah pengunjung, restoran A, perempuannya 875, laki-lakinya 678. Jadi total keseluruhan adalah 1562. Restoran B, perempuannya 512, laki-lakinya 507, jadi total keseluruhan adalah 1019 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, jika tabel ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang, dia akan jadi seperti ini. Dan misalnya yang bercat hitam ini adalah perempuan, yang putih adalah laki-laki. Nah, sehingga di angka dalam tabel bisa kita lihat perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu 875. Sedangkan laki-lakinya 687. Jadi perempuannya berkisar ada di sini. Ya, di bawah 900, berarti 875. Sedangkan laki-lakinya berada di bawah 700, yaitu 687. Nah, begitu juga pada restoran B. Restoran B adalah 512 untuk laki-laki. Nah, ini 512 ada di atasnya sedikit. Sedangkan perempuannya adalah 507. Berarti masih di bawahnya, maaf, laki-lakinya di bawah perempuan 507. Sehingga masih berada di bawah perempuannya. Dan seterusnya. Silakan anak-anak cek sendiri sesuai dengan tabel dan diagramnya. Itu kira-kira untuk penyajian data dalam tabel dan diagram. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita disuruh untuk membuat diagram lingkaran dari data berikut. Nah, misalnya diberikan data jenis olahraga ravioli ada 60 porsi, pasta carbonara ada, maaf, ini bukan jenis olahraga, jenis makanan ya, dan seterusnya. Ini jenis makanan. Nah, selanjutnya nanti diperbaiki. Ini jenis makanan, ravioli 60 porsi, pasta carbonara 50 porsi, tiramisu 45 porsi, galeto 25 porsi, dan pizza 20 porsi. Nah, ini akan dirubah menjadi diagram lingkaran. Gimana caranya? Baik, kita lihat ya. Nah, ini bukan jenis olahraga, tapi jenis makanan anak ya. Nah, ini juga sama, ini jenis makanan ya. Nah, jadi cara yang pertama ini kan jumlahnya tadi. Nah, kita lihat angkanya. Jumlahnya tadi, nah berarti jumlah masing-masing dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, jadi 60 dibagi 200 dikalikan dengan 100%. Nah, sehingga hasilnya adalah 30%. Ya. 50 dibagi 200 kali 100%. Jadi hasilnya adalah 25%. 45, ini ya dibagi dengan 200 dikali 100%, hasilnya adalah 22,5%. 25 dibagi 200 kali 100%, hasilnya adalah 12,5%. Dan yang terakhir adalah 20 per 200 kali 100%, hasilnya adalah 10%. Ini masing-masing jumlahnya masing-masing dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Itu untuk mencari dalam bentuk persen. Sedangkan jika kita mencari dalam bentuk derajat, nah berarti total lingkaran adalah 360 derajat, sehingga kita kalikan dengan 360 derajat. Ini sama masing-masingnya, dikalikan dengan 360 derajat. Total sudut lingkaran. Nah, sehingga menemukan hasil 60 per 200 kali 360, 108, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru dia dibuatkan diagram lingkarannya seperti ini. Ya. Nah, sehingga ditemukanlah tiramisu. Maaf, kita ada yang pertama ya, ravioli. Nah, ravioli 30% atau setara dengan 108 derajat. Ya. Nah, sedangkan pasta carbonara 25%. Nah, dia 25%. Tiramisu 22,5%.
GAL itu 12,5% dan pizza 10%. Ya, itulah diagram lingkarannya. Jadi nanti kalau sudah diberikan tabel seperti ini, bisa kira-kiranya anak-anak membuat dalam tabel seperti ini. Jika dicari persen berarti dikalikan 100%. Jika dicari derajat berarti dikalikan dengan 360 derajat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk yang berikutnya. Nah, ini yang paling penting dalam pokok bahasa statistik. Nah, misalnya kita diberikan data yang acak. Data acak seperti ini. Kita disuruh membuat tabel frekuensi. Misalnya contoh soalnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensi berkelompok jika diberikan informasi ulangan area matematika 50 orang siswa kelas 12 SMA sebagai berikut. Nah, ini jumlah seluruh datanya adalah 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari ke samping ada 10, ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi total data ini adalah 50 jumlahnya semua. Banyaknya, bukan jumlahnya, banyaknya semua adalah 50. Nah, langkah yang pertama untuk membuat tabel distribusi, kita harus mencari jangkauannya. Jangkauannya rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, jadi kita harus cek dulu mana data yang paling besar di sini. Nah, sehingga ditemukanlah yang paling besar adalah 79. Nah, dia tidak harus pertama paling kecil ya, 79 yang paling besar. Dikurangi data yang terkecil adalah 45. Kebetulan di sini data yang terkecil adalah 45. Anak-anak ya. Nanti anak-anak sesuaikan dengan perintah soalnya. Nah, untuk lebih gampangnya seharusnya diurutkan dulu dari yang kecil hingga besar. Sehingga bisa kita menentukan mana yang kecil, mana yang besar. Nah, sehingga ditemukanlah 79 data terbesar, dikurangi 45 data terkecil, ditemukanlah hasil 34. Nah, itu adalah jangkauannya. Nah, sekarang kita mencari banyak kelas. Banyak kelas itu rumusnya adalah 1 tambah 3,3 log N. Nah, ini log N itu maksudnya jumlah seluruh datanya. Nah, jadi banyak seluruh datanya adalah 50. Ini diganti 50, ini tetap digunakan. Inilah rumusnya. 1 tambah 3,3 log berapa banyak datanya. Nah, sehingga log 50 ini ditemukanlah hasil 1,699. Ini digunakan kalkulator untuk menghitung atau tabel logaritma. Nah, sehingga 1 tambah 3,3 kali 1,699. Ya, ini log 50 itu ditemukan hasil 1,699. Nah, sehingga ini dikalikan dulu, ketemu hasil 5,6067 tambah 1, 6,6067. Nah, inilah hasilnya. Lalu dibulatkan, karena ini di atas 5, dibulatkan menjadi 7. Nah, itu anak ya. Kalau dia di bawah 5 berarti tetap dia 6. Karena ini kebetulan di atas 5, jadi di belakang menjadi 7 anak. Nah, setelah kita ketemu jangkauan dan banyak kelas, langkah berikutnya adalah kita mencari panjang kelas interval. Panjang kelas interval ditentukan dengan rumus R per 3F. Maaf, P sama dengan R per K sama dengan 34 dibagi 7. Nah, di mana anak-anak bisa menemukan 34 ini? Ya, 34 itu ditemukan dari yang tadi. Ini jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Ya. Oke, kita kembali ke sini. Jangkauan dibagi banyak kelas, sehingga ditemukanlah 4,85. Nah, ini karena di atas 5 di belakang dibulatkan menjadi 5. Nah, baru kita membuat tabel distribusinya. Tabel distribusinya kita mulai dari angka yang terkecil. Angka yang terkecil tadi kan 45 ya. Dari 45 itu kita hitung sekarang 45, 46, 47, 48, 49. Nah, itu jadi jumlahnya di sini adalah 5. Dari 45 sampai 49 ini jumlahnya adalah 5. Ini yang dikatakan anak ya. Angka terkecil. Nah, setelah ketemu sampai 49, setelah 49 itu adalah angka 50. Berarti kita hitung lagi 50, 51, 52, 53, 54. Nah, sehingga batas atasnya sampai 54. Nah, terus kita lihat lagi batas bawahnya. Setelah 54 kan 55. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Anak-anak ya. Terus setelah 59 kan batas bawahnya sekarang lagi 60, 60, 61, 62, 63, 64.
Terus 65, 66, 67, 68, 69. 70, 71, 72, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79. Nah, itu anak ya. Hasilnya ditentukan dari sini. Nah, sekarang kita cari berapa ada angka antara 45 dan 49 sampai 49. Ditemukanlah ada 5 angka. Sehingga turusnya boleh dibuat seperti ini, 5 angka, terus frekuensinya ada 5. Ini frekuensi ini didapat dari turus ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua lagi, berapa ada angka antara 50 sampai 54. Ditemukanlah 10 angka banyaknya. Jadi tulis 10. Berapa ada angka dari 55 sampai 59? Dicek di soalnya tadi itu. Nah, sehingga ditemukanlah ada 8 angka. Berapa ada angka antara 60 dan 6 sampai 64? Ditemukan 12 angka. Berapa ada angka 65 sampai 69? Ditemukan 6 angka. Berapa ada angka 70 sampai 74? Berarti ditemukan 4 angka. Berapa ada angka 75 sampai 79? Ditemukan adalah 5 angka. Nah, jadi total keseluruhan ini harus sama dengan banyaknya data yang di soal. Ya. Nah, sehingga tidak ada kesalahan di sini. Kalau ada kesalahan satu pun di sini penghitungan, dia akan kelihatan di sini. Tidak akan pas dia. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensinya, ya. Inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lihat keterangannya. Keterangan pada tabel yang tadi. Ada banyak kelas interval, ada 7. Nah, ada 7. 45 sampai 49. Tadi kan diurut dari atas sampai bawah. 50 sampai 54 dan seterusnya. Batas bawahnya adalah 45, 50. Berarti batas bawah itu adalah yang di sini. Inilah batas bawah. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Itulah batas atasnya adalah 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79. Nah, itu batas atasnya. Terus tepi bawah kelas interval. Tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Itu rumus. Kalau tepi atasnya adalah kelas atas, batas atas ditambah 0,5. Sedangkan untuk mencari nilai tengah, XT setengah batas atas ditambah batas bawah. Panjang intervalnya TA dikurangi T. Nah, salah satu contohnya kita bisa lihat dari batas angka 45 sampai 49. 45 sampai 49 itu kan ada di sini tadi. 45 sampai 49. Ini kita sebagai contoh satu. Sisanya yang lain silakan anak-anak praktekkan sendiri. Ya. 45 sampai 49. Kita cek dulu 45 sampai 49. Tepi bawahnya berarti 45 kita kurangi 0,5. Batas bawah dikurangi 0,5. Semua hasil 44,5. Tepi atas, nah berarti 49 tambah 0,5. 49 tambah 0,5. Ya. 49 tambah 0,5. Semula hasil 49,5. Sedangkan nilai tengahnya 49 tambah 45, nah itu ada yang ditambahkan. 49 tambah 45 lalu dibagi 2, hasilnya adalah 47. Terus panjang intervalnya 49,5 sampai dengan 44,5. Gimana dapat ini? Ya dari ini, tepi bawah dengan tepi atas. Ya. Sehingga panjangnya adalah 5 juga. Itu anak-anak. Oke? Nah, terus berikutnya kita menggambar dalam histogram, ya bisa saja tabel yang tadi kita gambarkan ke histogram. Tadi kan sudah kita temukan 45 sampai 49 5, 50 sampai 54 10, 55 sampai 59 8 dan seterusnya. Nah, tinggal digambarkan. Berarti 44,5 ini batas bawahnya, di tepi bawahnya dipakai tadi. Tepi bawahnya dapat dari mana? Dari sini. 44,5, tepi atasnya 49,5. Jadi 44,5, 49,5. Itu juga dan seterusnya. Ini kalian cari sendiri. Ya. Itu anak-anak untuk menggambar histogramnya. Sedangkan untuk poligon frekuensi yang dipakai adalah nilai tengah. Di mana dapat nilai tengah tadi? Nilai tengahnya dapatnya dari sini. 7 dan seterusnya. Berarti kalau sudah buat seperti ini tinggal buat aja nilai tengahnya.
di tengahnya, dan seterusnya. Tinggal digambar, ikuti garisnya. Oke. Nah, sekian dulu penjelasan dari Bapak pada video kali ini. Nanti kalau memang kurang paham, boleh kalian searching di internet lagi atau baca-baca kembali video ini diulang-ulang ya. Oke, sekian anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.